administrasi tata kelola sarana dan prasarana. Jadi di sini di kelas 11 dan kelas 12 wajib mempelajari apa itu otomatisasi tata kelola sarana dan prasarana. Jadi sebelum kita memaparkan ini, Ibu mau bertanya dulu sama siswa Ibu. Otomatisasi tata kelola sarana prasarana itu apa saja sih? Dan sarana dan prasarana itu siapa yang menanggung jawab? Nah, sebelum pertanyaan itu terjawab, Ibu akan memaparkan dan akan menjelaskan semua tentang sarana dan prasarana dalam kantor. Ini sarana dan prasarana dalam kantor ya nak, bukan sarana prasarana dan di jalan. Berbeda itu ya nak, kita mempelajari yang ada di kantor. Ya, jadi mungkin yang bagi kelas 12 tentang sarana dan prasarana itu tidak asing lagi, tetapi untuk kelas 11 itu masih pemula, mungkin masih asing kalian dengar sarana dan prasarana dalam kantor. Jadi di mata pelajaran ini Ibu akan jelaskan semuanya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran itu, kan kita ada nih tentang KD dari mata pelajaran sarana dan prasarana. Jadi di sini Ibu, kompetensi dasarnya itu tentang yaitu memahami ruang lingkup administrasi sarana dan prasarana. Ingat ya nak. Jadi kompetensi dasar dari mata pelajaran kita otomatisasi tata kelola sarana dan prasarana itu memahami ruang lingkup administrasi sarana dan prasarana. Untuk apa itu KD-nya? Kan bisa langsung kita pelajari, bisa langsung kita buka buku, ya. Tapi kita harus memahami dulu ruang lingkup administrasi sarana prasarana kantor ya. Setelah kompetensi dasar, baru kita ke indikator. Apa itu indikatornya, Bu? Jadi inilah indikator dari mata pelajaran kita otomatisasi tata kelola sarana dan prasarana itu. Kita harus tahu dulu ini indikatornya. Jangan langsung belajar. Ayolah Bu, kita buka buku aja. Ayolah Bu, kita langsung belajar aja tentang ruang lingkup administrasi sarana prasarana. Tapi harus paham dulu ini. Yang pertama itu menjelaskan pengertian administrasi sarana dan prasarana. Itu indikator yang pertama. Menjelaskan pengertian. Berarti kita masih dasarnya, masih pengertiannya. Belum ke barang, belum langsung ke prasarananya, ya. Oke, yang kedua, indikator yang kedua dari mata pelajaran kita menguraikan ruang lingkup administrasi sarana dan prasarana. Pertama, jadi, nah ini berkesinambungan ya. Dari pengertian dulu, baru ke ruang lingkup. Jangan ruang lingkup dulu, baru langsung pengertian. Jangan terbalik ya nak. Harus mengerti dulu kalian nak, apa itu administrasi sarana dan prasarana. Paham? Oke. Selanjutnya tadi menguraikan ruang lingkup administrasi sarana dan prasarana. Itu indikator yang kedua. Dan indikator yang ketiga mengemukakan tujuan dari administrasi sarana dan prasarana. Oke, jelas ya nak, pengertian ruang lingkup tujuan. Ya, jadi harus bertahap. Ya, bertahap. Jangan tujuan dulu. Tujuan dulu lah Bu, kita pelajari. Nanti kan bisa pengertian, tidak bisa. Nah, itu indikator kita ya. Oke, selanjutnya setelah mengemukakan tujuan administrasi sarana dan prasarana, lanjut lagi fungsi. Jelaskan dari tujuan ke fungsi administrasi perkantoran. Kenapa Bu cuma 4 KD indikator kita? Tidak mungkin Ibu buat dalam satu KD 8 indikator. Nah, jadi harus paham kalian kompetensi dasar itu apa, indikator itu apa. Jadi Ibu berharap dalam satu materi ini KD-nya dan ini indikatornya, inilah yang harus kalian pahami, betul-betul harus kalian pahami. Ya, makanya di sini ada 4 dibuat. Kenapa tidak dibuat 10? Karena kita masih satu pertemuan. Kecuali
langsung beberapa kali pertemuan barulah bisa ibu buat ini puluhan indikator ya. Harus paham dulu nak, mungkin kalian waktu SMP belum mengerti indikator-indikatornya ini ya. Jadi sudah paham kan? Jadi ibu berharap sebelum kita memulai pelajaran mata pelajaran otomatisasi tata kelola sarana dan prasarana ini dipahami dulu ya. Mungkin kelihatannya gampang bu pengertiannya, ruang lingkupnya, tujuan, baru fungsi. Gampang kali bu, bisa pun kami cari di internet. Iya bisa. Tetapi untuk menerapkan di dalam kantor bisakah kalian nak tanpa ibu ajari? Tidak bisa kan? Jadi inilah indikator yang harus kita pahami dan harus kita pelajari ya. Oke. Selanjutnya kita langsung saja ke materi yang harus kita bahas. Itu yang pertama tadi, ingat indikator yang pertama ya, tentang pengertian administrasi sarana dan prasarana. Di sini kan gampang ibu namanya, intinya kan, karena ibu tahu kalian masih pemula belajar sarana prasarana. Bagi yang kelas 12 ini sudah tahu, kita hanya mengulang aja ini ya. Jadi di sini ibu buat sarana. Pertama sarana ya, berbeda ya nak. Arti dari sarana dan prasarana, jangan disatukan pengertian sarana dan prasarana, itu berbeda. Jadi satu-satu dulu, yaitu sarana. Apa itu sarana nak? Segala sesuatu yang dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan itu apa sih bu? Kan banyak. Tujuan untuk belajar biar bisa nanti aku jadi guru kayak ibu. Contoh, biar bisa nanti aku jadi gramer, biar bisa nanti aku seorang dokter. Jadi maksud dari sarana ini adalah untuk mencapai tujuan yang ada di kantor, karena kita belajar mengenai ruang lingkup kantor. Ya. Jadi segala sesuatu yang dapat dipakai untuk maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan dalam mencapai tujuan kita dalam kantor ya. Karena kalian nak bagian bisnis dan manajemen. Jadi di sini nanti kita pakai karena kalian bagian administrasi bagi kantornya. Oke lanjut, prasarana. Ini tadi sudah ibu jelaskan sarana dan ini tentang prasarana. Bu apa pengertian dari prasarana? Di sini sudah ibu paparkan penunjang utama terselenggaranya suatu proses usaha yang berhubungan dengan benda-benda tidak bergerak. Benda-benda tidak bergerak. Paham ya nak? Benda-benda yang tidak bergerak. Berbeda dengan ini. Ini untuk mencapai maksud dan tujuan. Tetapi kalau ini benda-benda yang tidak bergerak. Apa benda yang tidak bergerak nak? Contohnya gedung. Bisa nggak gedung itu bergerak? Kantor itu oke, biar lebih simpel. Kantor itu bergerak nggak? Enggak kan? Itu gedungnya, kantor itu gedungnya. Ya. Tetapi sarananya kita manusianya. Berbeda ya? Berpaham nak? Sarana itu kita lah sebagai manusianya yang bisa mengetik surat, yang membuat PowerPoint untuk presentasi, yang untuk mempromosikan perusahaan kita. Itulah sarananya. Kita itu manusia. Misalnya berdiri sekarang sebagai sarana nak, untuk menyampaikan materi. Tetapi prasarananya gedung. Di mana ibu sekarang presentasi? Di gedung sekolah misalnya. Itulah prasarananya. Makanya kita bilang tadi di sini. Nah, penunjang utama untuk suatu proses yang berhubungan dengan benda-benda yang tidak bergerak, yang kita tempati sekarang lah prasarana kita kan. Misalnya laptop itu bergerak nggak? Enggak bu. Baru PowerPoint, InFocus, cok sambung itu semua prasarana. Kalau misalnya prasarananya tidak ada, itu tidak akan bisa berbicara di depan ini untuk memaparkan mata pelajaran kalian. Itu ya, biar paham. Ya nak, kita berhubungan dengan benda yang tidak bergerak. Banyak lagi nak, masih banyak lagi di kantor itu benda-benda yang tidak bergerak. Pulpen, rak buku,
bergerak kok Bu. Kalau aku mau printer Bu, buktinya keluar kertasnya. Itu berbeda ya nak. Itu karena kita yang menggerakkan, menggunakan seperti tadi mesin. Tetapi mesin printer itu benda yang tidak bergerak. Itulah prasarana ya nak. Jadi sejauh ini sudah paham perbedaan sarana dan prasarana. Ingat aja, oh Bu, kalau sarananya ibu atau saya, dan prasarana buku, laptop, papan tulis dan sebagainya. Ingat aja, oh sarana manusia yang bergerak, prasarana yang tidak bergerak, banyak dari gedung, halaman, dan sebagainya bangunan ya. Oke, jadi ini sarana prasarana ini berkesinambungan, tidak bisa dipisahkan. Ya, ini tidak bisa dipisahkan. Bu, sarana aja lah yang saya pahami dulu, nanti lah itu prasarana, tidak bisa. Bu, prasarana aja lah, susah loh Bu, sarana tidak bisa ya. Karena ini berkesinambungan serangkai karena tidak bisa dipisahkan. Makanya mata pelajaran kita itu otomatisasi tata kelola sarana dan prasarana. Kita di sini mengelola sarana dan prasarana di kantor ya. Oke, selanjutnya next. Tadi kan nak yang ibu jelaskan itu sarana dan prasarana. Perbedaan dari sarana dan prasarana. Di sini ibu gabungkan semua, ibu simpulkan dari pengertian sarana dan prasarana tadi ya. Di sini ibu buat pengertian administrasi sarana dan prasarana. Ikut administrasinya. Kenapa harus ikut administrasinya? Karena banyak bentuk sarana dan prasarana transportasi. Itu tidak kita pelajari. Sarana dan prasarana di dalam lingkungan sekolah. Tetapi yang kita fokuskan adalah administrasi sarana dan prasarana. Oke, next. Di sini ibu simpulkan intinya aja. Jadi pengertian dari administrasi sarana dan prasarana itu nak semua komponen, semua. Berarti dia termasuk sarana, termasuk prasarananya, termasuk bentuk-bentuk yang tidak bergerak dan termasuk manusia yang ada di dalam kantor itu. Ya, jadi semua komponen yang secara langsung atau tidak langsung, pahami, secara langsung maupun tidak langsung untuk menunjang proses pendidikan untuk mencapai tujuan. Untuk ada pendidikan, karena kan kita masih mempelajari administrasinya, makanya ada kata pendidikan. Paham? Sekali lagi ibu paparkan kesimpulan dari administrasi sarana dan prasarana, yaitu semua komponen yang secara langsung maupun tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan untuk mencapai tujuan. Oke, selanjutnya ruang lingkup. Ini indikator keberapa tadi? Ini indikator kedua. Indikator kedua kita tadi ruang lingkup administrasi sarana dan prasarana. Berapa ibu buat di sini nak? Ada 6 poinnya. Ada 6 poin ruang lingkup dari administrasi sarana dan prasarana. Yang pertama, perencanaan pengadaan. Perencanaan pengadaan, apa itu Bu pengadaan? Kalau di dalam kantor pengadaan banyak. Pengadaan barang. Seperti apa Bu? ATK. Apa itu ATK Bu? Karena kan kalian masih baru masuk ke SMK, belum paham apa itu ATK. Kalau misalnya perencanaan pengadaan, contoh ATK itu semua alat tulis kantor, termasuk poin, pensil dan selain sebagainya ya. Jadi disitulah perencanaan pengadaan. Oke, yang kedua, prakualifikasi rekaan. Prakualifikasi rekaan. Jadi di sini kadang-kadang di dalam kantor itu ATK sudah habis, tapi tidak ada prakualifikasinya. Apa yang terjadi ketika kita mengadakan rapat? Tidak akan ada sarana dan prasarana yang lancar. Kenapa? Nggak ada ATK. Tidak ada disediakan papan tulis, tidak ada disediakan laptop, tidak ada disediakan box. Berarti prakualifikasi rekaan. Jadi sebelum kita mengadakan rapat, kita harus melihat dulu nak apa saja yang membutuhkan
Oke, jadi itu ruang lingkup dari administrasi sarana dan prasarana. Yang selanjutnya pengadaan barang. Ini tadi perencanaan. Jadi berkesinambungan ya nak. Jangan dulu pengadaan baru perencanaan. Kalau sudah ada pengadaan ngapain lagi direncanakan? Ya, oke harus bertahap direncanakan dulu. Kalau kalian kan baru tamat dulu dari SMP kan direncanakan aku nanti ke SMK lah, SMK mana lah ya, jurusan apa lah ya. Sama itu dengan ruang lingkup. Paham? Jadi seperti itu juga ruang lingkup administrasi sarana prasarana kita rencanakan dulu, baru lanjut prakualifikasinya. Kan kalian sebelum masuk ke SMK kan kalian prakualifikasi dulu. Apa sih kalau misalnya saya ngambil jurusan perkantoran itu, aku nanti jadi apa ya? Misalnya, aku ingin menjadi sekretaris lah. Itu kita prakualifikasi dulu, baru udah bulat kita mau ke SMK, baru kita buat pengadaan. Ini buat contoh biar kalian paham ya nak, biar langsung tahu apa yang aku jelaskan tadi. Makanya dibuat langsung ke contoh yang nyata. Jadi di sini pengadaan barang, itulah tadi yang ibu bilang itu sebelum barang habis kita harus sediakan dulu. Misalnya ATK tadi, yang paling sering kita pergunakan di dalam kantor adalah ATK. Ya nak, kalau ATK itu bukan cuma pulpen, semua ATK namanya alat tulis kantor, semua tinta, semua kertas dan sebagainya. Jadi kita mengadakan barang sebelum habis untuk menjaga ketersediaan barang yang ada di dalam kantor tersebut supaya ada berkaitan dengan sarana dan prasarana biar tidak terjadi penghambat. Nah, kalau ATK habis, bagaimana kita mengadakan rapat? Bagaimana kita mempromosikan perusahaan kita? ATK tidak ada. Misalnya laptop sudah rusak, tidak ada pengadaan. Ya, jadi paham kan? Nah, oke, lanjut penyimpanan. Setelah tadi perencanaan, prakualifikasi, pengadaan barang, lanjut penyimpanan. Jangan dulu penyimpanan baru perencanaan. Nah, belum ada barang baru simpan. Paham? Jadi sudah ada pengadaan barang baru kita simpan. Makanya ada gudang di dalam sekolah, makanya ada gudang di dalam kantor, itulah penyimpanan barang. Jadi yang kita adakan tadi pengadaan barang tadi itu baru kita simpan lah bagus-bagus. Misalnya dalam kantor sudah habis ATK, baru kita ambil dari gudang tempat penyimpanan tadi. Paham kan? Oke, kita lanjut lagi rehabilitas. Di rehabilitas Bu, emang orang narkoba? Tidak. Tetapi kantor itu guna sarana prasarana kita itu pun perlu kita rehabilitas. Contoh di dalam sekolah itu kan ada nak meja yang sudah rusak, kursi yang sudah rusak, yang aturannya 4 kakinya jadi 3, itu kan tidak layak pakai lagi. Nah, jadi harus direhab dulu. Ya, jangan kalian pakai kursi yang 3 kakinya, nanti kalian jatuh. Jadi sarananya rusak. Kalian kan sebagai sarana, prasarananya tadi rusak. Prasarananya rusak, apa yang kalian pakai? Jadi tidak akan berjalan ruang lingkup dari administrasi sarana dan prasarana ya. Oke, next. Penghapusan dan pengendalian. Jadi ini nak bertahap ya. Harus paham. Harus paham, jangan cuma menjelaskan. Harus paham dari perencanaan dulu, prakualifikasi dulu. Jadi ini harus bisa. Tanpa hafal materi ini bisa karena bertahap ya. Ya. Yang keenam tadi penghapusan dan pengendalian. Apa penghapusan dan apa pengendalian? Dihapus, emang papan tulis Bu? Tidak. Pengendalian. Apa pengendalian? Kami bingung. Oke, menjelaskan dulu penghapusan. Itu tadi kursi yang sudah rusak tadi, nah yang aturannya 4 kakinya jadi 3 tidak layak pakai. Makanya harus dihapus atau digudangkan atau dibuang atau dibakar ya. Oke, lanjut. Tujuan dari administrasi ada di sini. Ada 3. Mampu menyediakan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan.
jangan disediakan ATK 5 gudang, tetapi kantornya kecil. Jadi mampu menyediakannya sesuai yang dibutuhkan. Baru selanjutnya mampu menyediakan informasi. Kalau misalnya informasi tidak ada, itulah tadi udah habis ATK tetapi tidak ada informasi, tidak ada laporannya. Lanjut yang ketiga, mampu menjaga dan mempertahankan kondisi teknis, daya guna dan daya hasil. Jadi harus mampu kita menjaga ini, sama-sama menjaga, jangan ada yang merusak aja pekerjaannya, ya. Oke, next. Ruang lingkup dan sarana prasarana. Jadi di sini ada 3 tahap, yaitu sarana dan peralatan kantor. Yang kedua perabot kantor, dan yang ketiga mesin-mesin kantor dan interior kantor. Jadi yang ketiga ini tadi termasuk dari sarana dan prasarana yang mengerjakan atau yang bergerak untuk menggunakan ini semua adalah bagian sarana, dan yang digunakan dari yang ketiga ini adalah prasarana. Oke, next. Fungsinya ada berapa di sini? Ada 6. Ini ya, ada fungsinya. Nah, itu yang pertama perencanaan, faktor penentu kebutuhan, dan selanjutnya penganggaran, selanjutnya pemindahan atau penyaluran secara fisik, pergudangan, perawatan dan inventarisasi. Ya, jadi di sini ada fungsi. Masih banyak lagi fungsi yang lainnya. Oke, di sini ada 3 penugasan yang Ibu berikan. Yang pertama, mengapa administrasi sarana dan prasarana itu diperlukan di setiap kantor? Itu tadi, kalau kalian pahami tadi yang dijelaskan dari yang awal, kalian sudah tahu apa jawabannya ini. Ya, mengapa administrasi sarana dan prasarana diperlukan di setiap kantor? Di kantor ya nak, jangan di sekolah. Karena kita berbicara tentang kantor. Yang selanjutnya, berikan contoh setiap ruang lingkup sarana dan prasarana. Contoh, ini contoh nak. Contoh dari ruang lingkup. Kalau kalian pahami tadi apa itu ruang lingkup dan sudah dijelaskan poin-poinnya, ini akan dapat. Jadi masih gampang Ibu kasih tugasnya nak, belum praktek. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan perawatan dan inventarisasi dalam fungsi administrasi sarana prasarana? Itu tadi perawatan dan inventarisasi sarana dan prasarana. Oke, ini dikerjakan di pelatihan, rapi dibuat, nanti Ibu akan nilai. Sekian dan terima kasih.